Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID dan kali ini saya akan mereview kembali HP 14S lagi. Ya semoga kalian gak bosan ya karena AMD ngirimin laptop ini mulu tapi beda SKU-nya doang, yaitu HP 14S FQ1036AU. Dan ternyata HP 14S FQ1036AU ini ternyata agak sedikit berbeda walaupun sekilas terlihat sama persis. Nah, apa sih bedanya? Tonton terus. Oke, HP 14S kali ini bisa dibilang beda level ya. SKU yang kini saya review menggunakan AMD Ryzen 7 5700U, 8GB DDR4 3200MHz dual channel, SSD 512GB, dan secara singkat spesifikasi yang dimiliki laptop ini cukup gahar ya. Yang mana Ryzen 7 5700U ini bukan CPU sembarangan. Performanya udah bisa ngelebihin CPU desktop high-end beberapa tahun lalu dengan TDP hanya 15W dan burst di 25W. So, efisiensi dari CPU ini sangatlah luar biasa. Nah, karena tentu Ryzen 7 5700U ini adalah APU, IGP-nya masih menggunakan Radeon Graphics 8-nya Renoir ya. Sayang sekali belum RDNA 2. Untuk performanya akan saya bahas nanti di segmen benchmark. Untuk harganya sendiri, laptop ini ada di kisaran 9 jutaan. Harganya cukup lumayan terjangkau ya karena menggunakan CPU yang cukup tinggi levelnya. Sekarang kita bahas dulu desain dan tampilan luarnya. Sekilas memang mirip HP 14S yang entry level. Namun di sini ada sedikit perubahan seperti pada I/O portnya yang mana hampir semua ada di bagian kanan laptop. Namun disisakan card reader dan LED status di bagian kiri. Lalu pada touchpadnya kini tidak ada tombol dedicated dan agak gepeng terlihatnya karena hilangnya tombol dedicated tersebut. Untuk speakernya di sini saya suka karena posisi speaker di sini berada di atas keyboard dan up firing, jadi suaranya lebih clear. Tidak seperti speaker laptop lain yang biasanya ditaruh di bawah yang bikin suaranya mendem. Untuk dimensi laptop ini berada di 32,4 x 22,5 x 1,79 cm dan beratnya di 1,47 kg. Untuk SSD-nya di sini HP memberikan SSD NVMe PCIe Gen 3 X4 yang cukup standar dengan speed yang sudah lebih dari cukup untuk komputasi sehari-hari. Selain itu, di bagian layar ada upgrade dari seri HP 14S entry level yang mana di upgrade panel displaynya menjadi IPS dan resolusinya di 1080p. Sayangnya permukaan panelnya glossy ya, gak anti glare. Jadi apabila menggunakan laptop ini di ruangan yang cukup terang dan akan terasa pusing kalau digunakan terlalu lama. Untuk opsi upgrade tentu aja HP tidak membatasi jumlah slot RAM-nya dan base SATA 2,5 inch-nya masih ada ya seperti di HP 14S entry level lainnya. Yang disayangkan di sini adalah belum disematkannya fitur security seperti fingerprint sensor, bahkan IR kamera yang mendukung Windows Hello. Tidak seperti HP 14S dengan SKU yang menggunakan CPU Intel-nya yang ternyata sudah disematkan fingerprint sensor. Dan yang jelas webcam HP di sini kualitas gambarnya bisa dibilang di atas rata-rata brand lain, walau masih dalam resolusi 720p. Untuk daya tahan baterainya setelah saya tes untuk penggunaan ringan, browsing hingga office, dengan brightness layar di 50% tanpa backlit dengan battery saver, ternyata cukup irit baterainya ya, bisa bertahan hingga 6 jam. Namun untuk penggunaan berat seperti saya ini yang bermain Genshin menggunakan baterai, dengan brightness full, baterai ini hanya bertahan di 2 jam aja. Dengan keunggulan iGPU di sini adalah saat bermain game dengan baterai saja, performa si game tidak turun karena tidak memerlukan chip GPU dengan power yang besar seperti laptop gaming. Namun tetap aja jauh lebih boros baterai apabila kita bermain game dengan hanya menggunakan baterai. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu yaitu tes benchmark. Oke, seperti biasa saya tes benchmark laptop ini dengan menggunakan benchmark sintetis, real world application seperti editing dan encoding foto dan video, dan juga gaming ya. Nah, berhubung GPU di sini kita menggunakan integrated Radeon Graphics Renoir, jadi di sini kita tes dengan software benchmark dan game yang terbilang ringan. Oke, kita mulai dengan Cinebench R15 dan R23. Untuk Cinebench R15 ini seperti yang saya bilang di awal ya, performanya cukup besar apalagi saya bandingkan dengan CPU entry level dan CPU desktop generasi beberapa tahun ke belakang. Skornya yang nyaris 1400 di Cinebench R15 dan tembus 8000 lebih di Cinebench R23 ini lumayan oke untuk CPU di kelas TDP under 20W. Lalu kita benchmark di Geekbench 5 dan hasil benchmark yang lagi-lagi lumayan besar untuk performa Ryzen 7 5700U ini. Lalu kita benchmark Howebot Realbench ya, untuk image editing kita dapat waktu di bawah 2 menit. Dan untuk encoding H264 kita dapat waktu di 1 menit 18 detik. Lalu kita sekarang ke benchmark sintetis yaitu 3D Mark. Kita mulai dari 3D Mark CPU Profile.
Untuk 3D Mark CPU profile kita dapetin performa per threadnya yang cukup linear ya. Jadi tidak ada yang jomplang per threadnya. Jadi sangatlah linear dan sangat stabil. Kemudian 3D Mark Ray Trade kita dapetin skor yang cukup oke juga untuk iGPU-nya. Lalu saya iseng-iseng tes 3D Mark IV Strike dan dapetin skor di 3000-an ya. Untuk skor CPU-nya ini sangatlah gede ya, di 15 ribuan. Tapi ya karena iGPU-nya di sini pas-pasan, jadi dapetin skor yang standar aja. Dan iseng juga saya coba tes benchmark Final Fantasy 15 apakah integrated Radeon graphics ini punya performa yang oke dan bisa menjatuhkan GPU discrete seperti MX 150 atau MX 230. Dan ternyata skor yang dapat cukup oke juga, tembus 3000 lebih pada preset light quality di resolusi 720p. Lalu kita tes game, dan game yang pertama saya tes ya tentu aja Genshin Impact. Di sini saya pakai settingan low di resolusi 1080p dengan FPS limit 60 dan render scare di 0,8, dan tentunya dengan menggunakan fitur FSR 2 agar lebih halus grafiknya. Dan FPS yang kita dapat di sini cukup oke, di average FPS 44-an dan 1% minimum di 27-an ya. Lalu untuk game kompetitif saya coba CSGO dengan map workshop yang benchmark ya, di setting kompetitif alias rata kiri 1080p dan dapetin average FPS lebih dari 100 ya, dan 1% minimum masih di atas 50. Jadi sangatlah playable. Tadinya saya mau coba benchmark untuk Apex Legends, namun karena lama menunggu update sedangkan laptop ini harus segera dikembalikan, jadi ya sayang sekali tidak dapat saya benchmark. Oke, untuk kesimpulan dari laptop ini ya, harga segini kalian bisa dapat performa komputasi yang cukup fantastis, dimensi dan bobot yang tipis dan ringan, baterai yang cukup irit, dan storage yang cukup kencang dan besar, dan bahkan masih bisa di-upgrade lagi. Kekurangan laptop ini tentu aja pada desain yang diracik hampir sama dengan laptop di SKU entry levelnya yang terkesan jadi lebih murah. Lalu tidak adanya fitur security seperti fingerprint sensor dan layarnya yang glossy ya. So apakah kalian dapat mempertimbangkan ya untuk membeli laptop ini di harga yang sebenarnya bisa aja buat beli laptop gaming yang entry level juga dan punya performa lebih merata namun mengorbankan portabilitas? Coba aja komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan cek deskripsi siapa tahu ada hal menarik di situ. Saya Fadil, see you next time. Stay safe, bye bye.